Iya betul itu. Terus setelah itu lanjut ke kerjaan lain. Lanjut ke kerjaan apa? Kerjaan yang ketiga ini saya membantu orang yang kepengen bikin pabrik snack. Oke. Ya, Kembali saya lagi kan nih. keluar itu toh. Iya. Lalu saya ditelepon sama juga ya, sama customer. Iya. Iso wangi aku tak ya. Kok iki gono kerjaan di Kediri, Pos. Iya. Bantuan iso ndak bikin? Boleh, aku bilang gitu. Jadi saya bantuin dia untuk bikin. Merintis dari awal berarti. Merintis dari awal. Jadi saya pesen semua mesinnya. Iya. Jadi mesin cetak jagungnya itu, mesin Iya. cetak etiketnya, semuanya dah pokoknya dari awal. Itu basis teknik kimia sekali memang. Ya, jadi itu saya clearkan sampai saya menikah 2010 saya baru menikah. Waktu itu saya kan sering ke Kediri. Iya. Saya kan di Surabaya. Iya. Calon suami kerjanya di Malang. Aduh. Bingung LDR ya. Jadi ya apa ini anaknya? Saya bilang, aduh saya quit aja kan sudah jalan Iya, istilahnya sudah. kan, sudah running. Saya nggak bisa kalau ngebis di sini terus. Iya. Saya harus balik karena saya juga waktu itu sudah menikah sih, sudah Iya. menikah. Kalau jauh ini nggak enak. Betul. Gitu. Nggak enak LDR. Makanya saya sudah lepas dikit-dikit, tapi pantauan ya oke saya pantau dari rumah. Iya. Nggak, saya nggak mau ke sana. Sebagai gitu. dewan penasehat Ya kayak gitu, saya pantau dari rumah. Setelah itu lama-lama mereka udah jalan, saya nggak enak makan gaji buta, Iya. dikasih uang terus tiap Iya. bulan, tapi saya di rumah tok Iya, istilahnya. betul. Akhirnya Dan quit saya juga. lepas quit, Pak, silakan dikerjakan sendiri aja kan sudah tahu toh, Iya. kayak gitu. Akhirnya yang keempat saya setiap kali kerja saya tidak pernah cari kerja sendiri. Saya sempat nganggur waktu itu kurang lebih 1 tahun. Sebagai Anak anak saya yang kecil, pertama lahir ya. Hmm. Anak saya yang pertama lahir saya nggak kerja. Iya, rawat Saya anak. nggak kerja, rawat anak yang kecil. Lalu saya dapat teleponnya dari mana? Dari temannya bos saya yang snack itu. Yang Pertama snack kali. pertama. Nah, Oh, kembali dia lagi snack dia lagi. orang Thailand. Heeh, Orang Thailand asli sih. betul. Saya ditawarin, Irak kamu sudah kerja belum? Gitu. Dicariin. Iya dicariin saya. Belum Pak, saya sekarang ngurus anak. Tak bilang Iya. gitu. Anakmu masih kecil? Iya masih bayi ini, lihat anak saya ditanya. Lalu kau coba bantu saya katanya Iya, gitu. coba bantu buat snack. Apa Pak? Jualan resin PVC katanya gitu. Iya. Resin PVC, opo lagi gimana barang lagi ya. Snack gak tahu nih resin PVC, tak pikir resin PVC apa Pak? Ternyata resin PVC ini itu bahan utama untuk bikin pipa PVC, Iya. selang PVC Iya, kayak iya, gitu-gitu betul. ya. Oh kayak gitu. Tak pikir oke lah diterima. Baru lagi soalnya. Ya kan? Iya, pengalaman Ketiga baru ya, lagi. tidak pernah ya. Iya. Saya tidak pernah sama sekali memasukkan lamaran untuk masuk kerja. Iya. Luar biasa ya Tuhan ini. Iya, sangat luar biasa. Mungkin dari kerja kerasnya juga, Bu. Luar biasa Tuhan. Dulu saya juga luar biasa loh. Kalau kamu misalnya anak-anak yang ngekos yang apa, kalau libur ya. Saya kalau liburan semester kan hampir 2 bulan Iya, ya. kayak sekarang ini beras. Hampir semester kan 2 bulan liburnya. Saya enggak libur. Ngapain itu, Bu? Saya bantu koko saya. Koko saya ada toko tas, grosir tas gitu ya di Pasar Turi. Saya bilang kok aku nganggur kok timbangannya nganggur pagi sampai sore gak apa-apa aku bantu di toko ya. Oh. Ya wis Cari toko. kerjaan lain ya. Enggak bisa diem berarti, Bu. Dateng kerja saya. Nawari customer ya dateng mau pesen sing apa-apa, bantu ngoli. Istilahnya gini loh. Kita tahu kita ndak punya bekal banyak ya, Iya. ndak punya money banyak Iya, istilahnya. money. Ya apa kita supaya kita mau bisa naik level Itu yang harus ke ekonomi ditekankan. kita nantinya. Ya kita harus kerja keras itu tadi. Itu Ndak poin yang enak- sangat penting sih, Bu. enakan, iya. Harus kerja keras. Ada waktu nggak usah belajar, nggak usah main. Enggak usah main. kerja. Lumayan 2 bulan sudah bisa bayar kuliah buat 1 tahun. Oh iya, lumayan. Ya kan? Iya, Lumayan kan? Saya kalau nggak salah saya dulu KRS itu setiap kali KRS 1.250.000 setiap 6 bulan itu 1 semester. 1.250.000 saya harus bayar. Kayak gitu.
saya enggak main, saya kerja lumayan buat Bayar KRS. kuliah sudah beres. Iya. Kan sudah enteng. Iya. Kuliah udah beres, udah ada uang yang buat bayar, Iya. istilahnya kayak gitu. Ya kayak gitu tuh. Itu kehidupan saya. Saya pikir-pikir setelah saya tua begini, setelah tua ya. Belum tua, lu masih muda. Tak pikir-pikir, ya juga ya. Saya ini kerja, nggak pernah sama sekali masukkan lowongan pekerjaan. Surat Iya. untuk cari pekerjaan itu Iya. loh, aku nggak pernah. Bikin. Itu hebatnya dari relasi sama kinerja yang dilihat, Bu. Semangat kerjanya yang tinggi itu membuat orang kayak Mungkin ya. iya, kayak Saya orang juga kayak kan kita nggak bisa menilai diri kita iya, tapi sendiri ya. setelah saya dengar ini kayak orang melihat kayak kinerjanya bagus, dedikasinya tinggi, kayak merasa kayak orang ini bisa dikasih kerjaan ini, Sayang gitu ya kalau Iya. nggak ada kerja ya. Makanya sanggup. diambil lagi Iya. direkrut yang baru. Di PVC ini pun saya mulai dari nol. PVC resin ini dari 1 kontainer 2 kontainer aja. Import barangnya Iya. soalnya import dari Thailand, ya. import dari Jepang kayak gitu-gitu. Oh, dibuatnya di Indonesia. Enggak, kita import beli kontaineran, 1 kontainer langsung lempar masuk ke customer gitu aja. Oh. Jadi saya enggak nge-retail. Betul. Saya enggak nge-retail Iya, iya. ya. Kayak misalnya ada trading kimia yang sekarang ini banyak banget ya. Yang paling besar kan ya SL itu toh. Iya. Itu kan gede banget ya. Iya. Tapi dia juga masih ada yang retailnya juga jual beberapa kilo atau beberapa ratus kilo. Saya enggak jual itu. Saya enggak jual yang kontaineran macam-macamnya. Saya cuma jual yang bahan utamanya itu aja. Jadi resinnya itu Iya. aja. Resin PVC-nya itu. Makanya saya jual langsung banyak. Langsung 1 kontainer itu 20 ton. Iya, betul. 16 sampai 20 ton. 1 kontainer Iya. itu. Setiap customer tuh harus minimal ya ambil 1 kontainer kayak gitu. Oh, nggak bisa eceran nggak Enggak, sama? saya enggak ngecer, makanya pegawainya juga enggak banyak. Iya. Ini bos saya ini, pegawainya enggak banyak. Yang penting ini kita harus bisa handle, take care, maintenance customer-customer kita. Iya, jaga Supaya customer-nya apa? nggak Customernya trust sama kita. Nggak hilang. Iya, kayak gitu. Betul. Jadi di sini di PVC Resin ini saya kerja lumayan lama. Tahun berapa ya sih tak lihat kerjaan 2012 sampai 2017. Terus ada apa inspirasi apa, Bu? Sekarang jadi buka bakery ini, Bu. Satu lagi ya, Iya. setelah dari sini Heeh. saya terus terang juga keluarnya itu karena harga diri. Oh. Waktu itu Mungkin saya kesentuh di ego saya waktu itu. Bos saya kayak gitu ya. Iya. Saya kepingin, saya ini setiap tahun saya harus mikir saya belinya berapa banyak. Saya harus ngatur cash flow keuangannya Iya, itu betul. sehingga saya bisa bayar bank untuk yang beli saya. Saya harus ngurusin customer supaya customer dibayar tepat waktu. Saya harus dapat order dari customer yang juga kayak gitu. Jadi saya semuanya Heeh. secara Kepala nggak langsung pabrik lah. ini mulai pertama kerja saya disuruh ngurus semuanya, Iya. istilahnya gitu. Betul. Tapi waktu itu saya pergi ke tanah airnya bos saya itu. Di Thailand berarti. Iya, saya agak sedikit kecewa gitu loh dengan perlakuannya, istilahnya gitu. Dan saya pikir enggak lah, saya enggak selamanya lah kerja sama orang terus gitu. Betul. Saya kepingin kerja sendiri istilahnya. Pengen kerja sendiri sehingga saya juga bisa mandiri nantinya, keuangan juga sudah enak. Bisa sambil menjaga anak-anak istilahnya, karena kan saya anaknya juga sudah setiap tahun bertambah ya. Sudah menikah itu sudah harus ini dalam tanda kutip pasti ada anak kan. Iya. Pasti saya wanita, paling tidak ya harus saya yang harus jaga anak-anak kan, seperti itu. Waktu itu saya keluar akhirnya yang dari PVC, sempat nganggur sebentar kayak nggak salah 3 bulanan ya nganggur ya. Lalu kerja satu lagi karena ditawari temen gitu. Iya. Di resin juga, tapi resinnya berbeda. Oh, resin Kalau bukan yang buat dulu PVC. resinnya kan PVC untuk bahan pipa dan Iya. selang. Kalau yang ini resin juga, tapi untuk bahannya adhesif.
Ada sih. Oh. lem ya. Mm-mm. yang yang ini sih yang terkenal sih orang-orang pabrik lem itu kayak Henkel, kayak apa namanya, banyak sih supplier lemnya yang di sini itu. Trimitra, Nacindo, Latindo yang bikin tip itu loh kan. Dari tip Vitamas, Indopikri, banyak sih. HB Fuller yang gede-gede itu kan Henkel mbak HB Fuller. Bahan dasarnya resin. Ya itu bahan-bahannya resin adhesifnya itu yang saya mulai dari pegang waktu itu. Kalau yang ini sih enggak, saya tinggal meneruskan saja dan handling customer ya, jaga customer supaya customer tuh trust sama kita. Kalau customer ada apa-apa telepon sama kita ya gitu tau sih. Istilahnya kalau teknik kimia itu memang membantu banyak ya, bukan sedikit lagi, membantu banyak sehingga basic yang didapat misalnya resin ini, meskipun saya dulu enggak belajar polimer, tapi kan ada kimia organik. Betul, ya di awal-awal kita ada dasar. Sedikit-sedikit kita tahu. Jadi waktu kita buka yang namanya ini apa namanya? Lebih masuk lah. Ya. Lebih gampang melebur ke katalog kita. Produknya itu ini ya wis sudah gampang istilahnya. Mau terangkan ke customer pun gampang kayak gitu. Dan ini terus terang saya yang terakhir ya. Yang terakhir itu saya kerja di sini nih di namanya Barahana. Barahana Elvindo Sejahtera itu waktu itu. Itu hampir 1 tahun saya kerja. Berarti dari semua kerjaan ini semuanya berhubungan sama teknik kimia terus Bu ya? Iya. Ono kabeh ya? Iya. Jadi pabrik snack stokis hardware yang pertama kali saya pakai ya teknik kimia nih. Terus resin, PVC masih pakai. Nah, snack malah dipakai kabeh. Ada belt conveyor lah, ada pemanas, ada centrifuge. Iya, centrifuge juga. Kayak gitu. Rancangan pabrik. Iya, itu ada semua di situ. Terus tiba-tiba ada bakery ini, apakah ada cerita di balik itu tentang teknik kimianya juga, Bu? Oke. Kenapa saya harus buka bakery istilahnya seperti itu? Dari beberapa tahun yang saya kerjakan semuanya kan ada chemicalnya istilahnya gitu ya. Yang terakhir ini di Barahana ini saya kerjanya harus ngantor. Gitu. Jadi kebanyakan itu harus di office base. Jadi saya nggak bergerak. Kalau dulu yang di Asia, yang di tempat-tempat lain kan, yang di bus itu, yang di resin PVC itu saya fleksibel waktunya. Anak-anak sekolah saya bisa masih ngantar, anak-anak pulang sekolah saya masih bisa jemput. Anak-anak misalnya ada perlu untuk pergi keluar kota, saya masih bisa jalan. Karena kan saya bisa kerjakan semua lewat telepon. Waktu luang besoknya saya baru bisa ke customer datengin seperti itu. Waktu di yang terakhir Barahana ini saya harus di kantor, stay di office jam 8 sampai jam 6. Kantornya ada di Gedangan. Rumah saya di Surabaya Timur. Jadi saya 3 anak saya ini pagi saya angkut tak bawa ke rumah mama saya. Yang berangkat sekolah saya taruh di sekolah langsung. Saya langsung berangkat ke kantor. Pulang kerja jam 5 pulang kantor, perjalanan sampai rumah sampai jam 7-an ya. Jam 7-an sampai rumah saya jemput anak-anak, bawa ke rumah 7:30 baru pulang. Anak-anak jam 9 tidur. Enggak bisa kumpul mamanya. Iya. Waktu terima rapot di sekolah wali kelasnya anak saya itu ngomong sama saya, "Loh Bu, baru pindah kerja ya?" katanya. Tahu. "Loh kenapa Mem, kok tahu?" "Iya itu Rino itu anak saya yang pertama." Yang pertama. Rino pernah cerita sama saya, Ma. "Cerita apa Bu?" Rino ini sambil agak nangis ngomong. Sedih mamanya. "Iya, kenapa Rino?" "Iya Mem, Rino sedih." "Loh kenapa?" "Rino ini ya Mem, ketemu Mami itu satu hari itu cuma 2 jam. Kasihan. "Loh kok bisa?" "Iya Mem, pagi Rino sebelum berangkat sekolah 1 jam, malamnya 1 jam sebelum Rino tidur." Saya langsung hati saya mak selep gitu rasanya. Gak tega rasanya.
Aduh, masa anak saya bilang gitu? Iya mah, iya Tama. Kayaknya sih memang iya. Kasihan ya. Saya tuh baru sadar, oh Tuhan, iya ya, berarti anak saya ini butuh waktu dari saya lebih banyak. Ya, butuh waktu berarti mamanya. waktu setelah mendengar itu terima rapot itu masih belum Belum desain. belum pandemi. Oh, belum pandemi. Nah, itu Iya. belum pandemi. Akhirnya saya pulang ke rumah setiap malam saya kepikiran perkataan itu ya. Terus saya lihat kadang-kadang anak saya ini juga bermasalah lah, berantem dengan temannya lah, apalah kayak gitu-gitu. Enaknya ya apa ya, saya diskus sama suami saya. Enaknya ya gimana ini ya saya enaknya. Iya. Aku wis kerja piro tahun ya, mulai 2001 sampai 2010, 10 tahun saya kerja. 10 tahun saya kerja ikut orang istilahnya. Nah iya apa? Kira-kira kamu saya ndak kerja sudah bisa ndak? Iya. Handle semuanya untuk ekonomi keluarga kita. Bisa sih. Belanjamu berapa sih? Oh, belanja istri ya. Iya. Oh, belanja berapa sih katanya? Ya kayak seginilah cukup lah, tak pikir gitu. Oke lah. Dulu lumayan soalnya saya income itu untuk yang PVC yang hidrokarbon itu sudah 2 digit lah. Lumayan sudah 2 digit. Akhirnya saya memberanikan diri untuk resign. Resign ini pun drama sama atasan saya. Loh, masuk gak apa-apa wis, sekarang kamu udah fleksibel, gak apa-apa wis, aturan dewa waktune. Waduh, sampai dikasih seperti itu tambah bingung saya. Akhirnya ya wis dimundurno lagi akhirnya. Mundur lagi sampai 2 bulan, 3 bulan saya enggak boleh keluar dulu. Saya dikasih waktu fleksibel. Oke lah, kalau sudah dari ini enggak usah balik kantor wis, langsung pulang wis, enggak apa-apa wis. Dikasih keringanan seperti itu. Saya pikir, waduh, gak enak juga. Kan di sana juga ada sales-sales yang lain. Gak enak, Pak. Saya ngadep lagi saya. Maaf Pak, saya gak enak. Soalnya dipikir saya di kartu namanya memang senior sales eksekutif begitu ya. Tapi kok sering kali gak balik ceklok, tak pikir gak enak gitu loh. Iya. Saya sendiri juga gak enak. Maksud saya gak kerja, saya juga harus kerja yang terbaik dong, kayak gitu ya. Dengan rekan kerja harus baik, dengan bawahan harus baik, semuanya harus baik istilahnya. Saya malah mau disuruh jadi lebih naik lagi. Aduh Pak, ampun, aku sudah ampun, saya ngomong dari hati ke hati sama atasan saya yang ngurus di cabang Surabaya itu. Minta maaf, tak benar-benar minta maaf aku. Sekarang ya itu tadi sih, saya mentok akhirnya. Terus terang saya sebagai wanita, saya harus milih akhirnya, saya mau tetap berkarir, mencari nafkah sendiri juga, atau saya harus berhenti karirku, aku harus fokus keluarga. Itu hal yang nggak mudah loh. Iya, sangat susah sih itu menurut saya sebagai perempuan. Itu hal yang nggak mudah karena sebenarnya eman banget ya, karena income udah lumayan gitu loh. Tapi kerjaan tapi anakku ya apa gitu ya aneh. Yalah, aku putuskan untuk aku berhenti ya akhirnya. Aku berhenti di rumah. Ngapain ya saya gak di rumah ya? Bosan pasti karena sudah biasa kerja. Cari apa ya? Akhirnya lah saya buka bakery itu. Saya dulu sebelum pandemi oke sih bakerynya. Ya untuk awal-awal. Berarti ide tercetus bakery ini gara-gara nganggur berarti. Gara-gara nganggur, saya di rumah setelah anak-anak sekolah kan saya nganggur. Ngapain ya? Betul, ngapain dia pasti. Iya. Akhirnya ya itu tadi bakery. Saya enggak pakai kursus, enggak pakai les bikin khusus gitu, enggak. Karena kebetulan ada om saya sih dulunya dia ada di Holland Bakery gitu, dia yang bagian bikin. Waktu itu pas ke rumah dia lagi bikin. Mau diajarin Tace katanya. Oh mau aku bilang gitu. Lumayan nih aku pikir dapat ilmu gratis istilahnya. Lumayan ilmu gratis ini tak pikir. Dapat dikasih resep macam-macam dibikin. Oke lah, saya pikir
oke juga ya, Iya. aku pikir gitu. Akhirnya Dari saya rumah bisa dapat uang juga bisa mulai coba beli ininya, peralatannya. peralatan. Peralatannya, beli ovennya, beli mixernya, Iya. beli untuk steamernya, macam-macam gitu ya. Ya lumayan sih. Akhirnya uang yang dapat dari kerja kemarin kan ada beberapa lah ya. Iya, bisa dipakai Untuk gunakan sebagai simpanannya. modal. Jadi modal di situ. Jadi modal di situ apa namanya? Cepet loh. 1 tahun sudah BEP. Iya. Cepet. Iya. Tapi biasanya memang kalau semisal makanan konsumsi itu kan biasanya lebih cepet ya Bu. Iya, 2000 berapa saya mulai ya? Saya 18 2018 akhir. 2018 akhir 1 tahun sampai 2019 terus pandemi toh, enggak Iya, salah ya. pandemi, betul. 1 tahun itu sudah BEP. Sudah tadi uang-uang yang saya beli buat peralatan itu sudah kembali. Heeh. Kan sudah bagus ya, Iya, sudah lumayan lah cepet itu, istilahnya. 1 tahun, Bu. Itu dengan saya kerja di rumah aja. Iya. Dengan ini WA. Oh, masih toko. Saya enggak enggak. sampai sekarang terus terang ini. Makanya saya bilang saya ini masih industri kecil, aku bilang ya kan. Industri kecil aku bilang enggak ada namanya, malu saya istilahnya. Sudah bisa berkembang itu sudah cukup bagus, Bu. Tapi memang cepat untuk usaha makanan ini. 1 tahun dia sudah BEP. Cepet. Padahal lumayan gede sih, saya beli peralatannya Iya. itu hampir 70 juta untuk beli oven, mixer, terus peralatan meja kerjanya itu segituan. Itu sebulan tuh sudah kembali semua. Setahun Cepet sudah ya, kembali. berarti. Lumayan sih untuk kerja rumahan setahun itu udah kembali, menurut saya sih sudah lumayan ya, Iya, kayak sangat gitu cepet. ya. Iya. Lumayan. Kerjanya padahal enggak ada toko. Nggak ada toko, Dari cuma via call. via HP. WA, jadi broadcast gitu, Iya. open PO kayak gitu-gitu. Iya. Berarti selain pelajaran di teknik kimia, pengalaman berorganisasi karena kan sempat cerita tadi di luar juga sempat buka warung buat HMJ. Oh iya, angkatan 97 keren loh. Nggak tahu setelah angkatan di bawahnya yang kompak angkatan berapa lagi ya. Waktu itu kita, mau diceritain sedikit buka warung di belakang ini loh, di belakang kampus ini. Jadi saya bagian masak. Saya tukang masak saya. Nasi goreng, mie goreng, saya bagian masak begini waktu itu. Waduh kesel. Jam 12 malam, setengah 12 baru tutup. Jadi anak-anak yang cowok, aku gak berani pulang sendiri. Ya diantar. Aduh koki diantar lah. Aduh saya diantar pulang ke rumah karena sampai malam. Waktu itu padahal ujian loh. Pas ujian bareng. Iya, pas ujian loh, kita ini enggak belajar malah dodolan. Jadi anak-anak kan banyak yang kos ya, daerah-daerah sini. Jadi ada yang pesan gitu diantar sama yang laki-laki gitu tuh dianterin gitu. Jadi udah mulai GoFood ya, Bu. iya gitu. Lucu kok. Ada yang laki-laki apalagi dipasang sing ganteng-ganteng gitu ya. Oh ya, penjual. Ayo ambil itu ya. Ke kos ini tawarin mau beli apa lagi kayak gitu. Jadi lumayan rame loh. Waktu itu 1 bulan kita jualan sudah punya profit lumayan buat pergi ke studi tour bareng-bareng satu angkatan. Uangnya dari profitnya Uang jualan bersama, kantor. jalan-jalan bersama juga. Apa profitnya jualan warung itu tadi. Lucu kok ya Nis. Sampai sekarang sih angkatan 97 masih oke sih, masih solid lah ya. Kita juga ada teknik ini juga, Bu ya. Mungkin juga ada ya. Di teknik kimia 97 sendiri sih ada grupnya sendiri juga. Ada grupnya sendiri juga. WA-nya juga ada juga. Cuma saya melihat karena mungkin sebelum lulus pun pikirannya cuma cuan golek cuan tok ae. 97 ini kebanyakan kerjanya sales sama tamu. Oh. Sales chemical, tapi mereka semua sudah kaya puji Tuhan. Saya lihat perekonomian teman-teman saya yang dulu naik sepeda motor kayak sekarang Fortuner gede, waduh gaya-gaya sekarang sudah sukses semua kebanyakan. Untuk bakery-nya sendiri tuh
apa nama bakerynya Bu mungkin? Bakery saya anti bakery. Bakery. Mungkin kita bisa taruh di link ini Bu ya di bawah description boxnya di YouTube. Cuman bakery, saya juga ada donat kentang begitu. Kue semacam Ya, kue. saya juga bikinnya pasarnya itu enggak yang terlalu middle low ya, yang agak lumayan lah. Supaya apa? Karena sekalian gitu loh saya bikin buat anak-anak saya. Buat sangu bekal sekalian buat anak-anak saya. Karena memang jualnya kebanyakan kenalan-kenalan mama-mama di sekolah-sekolah kayak gitu-gitu. Iya, channel mama-mama ya. Mulai masuk ini. Channelnya relasinya besar sih Bu. Jadi anaknya 3, tambah lama tambah gede ya. WA-nya. Dikenalkan sana, kenalkan sini. Iya betul. Ya itu deh. Jadi bikinnya jadi nggak yang terlalu ini, bahannya yang dipakai juga yang premium, yang premium kayak gitu. Nah ini jadi anak-anak makan juga enak kayak gitu. Mungkin kita break sebentar, kita ambil bakerynya Bu. Iya Bu. Akhirnya saya merasa sih kerjaan ini untuk saya ibu rumah tangga yang jaga anak-anak supaya saya tetap dapat income. Iya. Dengan ini sih bisa mencukupi ya Bu. Selain juga tetap bareng anak juga dapat income. Iya kayak gitulah. Tapi kedepannya sih saya juga kepengen untuk tetap dia lebih besar lagi. Terus terang saya juga kepengennya lebih besar lagi. Saya sudah investkan, ada boxnya juga. Ini ada tokonya dan Bu. Saya rencananya nggak mau toko. Iya, lebih saya enak lebih kepengen untuk rekrut kayak marketing gitu ya, yang bisa jalan cari outlet untuk taruh seperti itu. Mungkin teman-teman kalau mau order bisa WA ke siapa ini Bu? Di situ ada sih ininya, nomor WA saya juga. Mungkin bisa ditaruh di bawah ini ya. Ya boleh. Terima kasih. Ke gereja juga, saya juga sih kan di gereja aktif juga di pelayanan gereja. Biasanya pengurus gereja kebanyakan juga pesen ke saya gitu. Untuk Natal, untuk Paskah, untuk anak-anak sekolah minggu biasanya seperti itu. Mungkin ada pesan dan kesan atau closing statement untuk mahasiswa-mahasiswi dari WM untuk biar tetap semangat ya Ibu. Ya, begini sih menurut saya, meskipun kita memulainya bersusah-susah dahulu ya, jangan menyerah. Jangan menyerah dan ikuti aja sih. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ngikutin apa-apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita terjadi. Tuhan akan buat rencana indah. Pada endingnya itu semua akan indah. Wow, gitu. Sangat indah ya. Luar biasa. Jadi kamu udah pantang menyerah dan harus tetap bekerja keras Bu ya. Meskipun kuliah enggak punya laptop, enggak punya komputer, saya lulus. Sungguhan saya enggak bohong. Saya tidak punya laptop, saya tidak punya komputer. Saya kerja laporan selalu kerjakan di lab di kampus ini saya kerjanya. Kalau enggak saya mengandalkan teman. Saya mengandalkan teman untuk yang mengetik buat saya. Saya bersyukur juga teman-teman saya juga baik sama saya waktu itu. Semua partner saya kerja praktek, kerja pabrik, skripsi, TA, semuanya baik-baik. Iya. Terus terang mereka yang memaklumi saya. Mungkin ada pesan-pesan juga buat teman-temannya Bu. Jangan menyerah. Tetap bersemangat gitu. Meskipun kita enggak punya prasarana istilahnya seperti itu, kalau kita punya semangat, kita pasti bisa melaluinya. Iya. Dan kalau kita berserah kepada Tuhan itu yang pertama, kunci juga kita berserah sama Tuhan, percaya dan yakin Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah dalam hidupmu. Iya, betul. Masa depanmu akan cerah, kamu tidak akan menjadi ekor, kamu akan diangkat naik menjadi kepala. Itu janji firman Tuhan pasti. Iya dan amin. Itu. Oke. Mungkin sekian dulu untuk podcast dari Alumni Project ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi Bu di lain waktu untuk di Alumni Reconnect. Jangan lupa order ya. Oke, kita order mungkin. Anti bakery. Mungkin dari pihak sponsor untuk Alumni Reconnect yang lain bisa order ini. Oke. Terima kasih Bu. Banyak dadah kita Bu. Kesempatannya juga terima kasih. Saya bukan apa-apa, tapi saya diundang, saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Dadah. Dadah.